Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas tentang jenis-jenis layanan bimbingan, teknik memahami individu, dan konsep dasar konseling. Jadi yang pertama adalah jenis-jenis dari konseling atau types of counseling. Jenis-jenis konseling ini dibagi menjadi 3, yaitu directive counseling, non-directive counseling, dan eclectic counseling. Yang pertama adalah directive counseling atau konseling direktif. Nah, konseling direktif ini keadaan di mana klien tidak tahu dan tidak menyadari alasan, kesulitan, atau penderitaannya yang tertanam di dalam alam bawah sadarnya. Nah, oleh karena itu, di sini tuh klien kebanyakan bergantung pada konselornya. Adapun langkah-langkah atau steps pada konseling direktif ini ada 6. Yang pertama yaitu analisis. This involves collecting from various sources the data needed for an adequate understanding of the client. This includes administration of psychologist test, etc. Jadi yang pertama adalah analisis, yaitu analisis ini melibatkan pengumpulan dari berbagai sumber data yang dibutuhkan untuk pemahaman yang memadai tentang klien ini. Itu bisa termasuk administrasi, tes psikologi, dan lain-lain. Yang kedua adalah sintesis. This refers to summarizing and organizing the data obtained as to reveal the assets, liabilities, adjustment, and maladjustment of the counseling. Jadi yang kedua adalah sintesis. Ini tuh mengacu pada meringkas atau mengatur data yang diperoleh untuk mengungkapkan aset, kewajiban, penyesuaian, atau ketidaksesuaian konselor. Kemudian selanjutnya adalah diagnosis, yaitu this stage is concerned with formulating conclusion regarding the nature and the cause of the problems exhibited by the student. Jadi di tahap ini itu berkaitan dengan merumuskan kesimpulan mengenai sifat dan jalannya masalah yang ditunjukkan oleh klien itu. Selanjutnya adalah prognosis. This refers to predicting the future course of development of the concerned problems in the light of conclusion as made earlier. Jadi, ini tuh mengacu pada prediksi arah perkembangan klien di masa depan berdasarkan kesimpulan seperti yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah konseling. Konseling ini adalah langkah yang paling penting dan memakan waktu paling banyak dalam keseluruhan proses. Advantages of directive counseling. This method is useful from the time-consuming viewpoint. It saves time. In this type of counseling, there is more focus on the problems and the present. The counseling can look the client directly. Jadi, metode ini tuh jika dilihat dari sudut pandang memakan waktu, counseling ini tuh menghemat waktu. Dan dalam jenis counseling ini tuh bisa lebih banyak fokus pada masalah dan orang tersebut. Dan di sini konselor itu bisa melihat klien secara langsung. Limitation of directive counseling. In this process, the client is more dependent. He is also less about to solve new problem of adjustment. Jadi keterbatasan konseling direktif ini, klien itu lebih bergantung. Jadi kliennya bergantung pada konselor. Dia juga kurang mampu memecahkan masalah penyesuaian baru. Nah, karena klien ini tidak pernah merdeka, tidak bisa lepas dari konselornya. Nah, jadi kenapa sih klien dalam konseling direktif ini tidak bisa lepas dari konselornya? Karena yang pertama adalah keterbatasan dalam pemahaman dan keterampilan. Jadi klien ini membutuhkan bimbingan lebih lanjut untuk memahami atau melaksanakan langkah-langkah yang diberikan dari konseling. Yang kedua adalah ketidakpercayaan diri. Nah,
klien itu mungkin merasa tidak yakin dan takut untuk mengambil langkah-langkah secara mandiri tanpa dukungan dari konselor. Kemudian yang selanjutnya adalah ketergantungan pada konselor. Jadi beberapa klien itu mungkin terbiasa atau lebih nyaman dalam bergantung pada bantuan eksternal daripada mencoba menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ketidakmampuan untuk melihat pilihan. Jadi klien itu mungkin terjebak pada pola pikir tertentu yang menghambat kemampuan mereka untuk melihat pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Ali dari kelompok 1 yang akan menjelaskan counseling non-directive atau dalam bahasa Inggris non-directive counseling. Yaitu according to Rogers, in any kind of or type of psychotherapy, the underlying basis theme is the helping relationship. In all human interaction, such as mother, child, teacher, pupil, therapist, client, etc., the helping relationship is fundamental. This relationship is one in which the counselor seeks to bring about a better appreciation and a clearer expression of the client's latent inner resource. It is meaningful of the person involved. It implies mutually self-commitment. It has a marked tone of feeling. That is, the individuals who are involved experience certain emotional states. It implies integrity. The person involved are intellectually and emotionally honest with each other. It can exist by mutual consent only, there's no compulsion. No person can be compelled to be helpful, and similarly no person can be compelled to receive help. It is often structured, that is, it is not vague and amorphous. The helping individual knows what sort of help he could possibly provide, and the individual receiving help know what kind of help he is in need of. Counseling non-directive atau non-directive counseling itu menurut Rogers dalam bentuk atau jenis psikoterapi apapun, tema dasar yang mendasarinya adalah hubungan yang membantu. Dalam semua interaksi manusia seperti ibu dan anak, guru dan murid, terapis dan lain-lain, hubungan yang membantu tersebut adalah hal yang sangat mendasar. Hubungan ini adalah hubungan di mana konselor berusaha untuk membawa apresiasi yang lebih baik dan ekspresi yang lebih jelas dari sumber daya batin laten klien. Ini berarti bagi orang-orang yang terlibat menyeratkan komitmen diri bersama. Ini memiliki nada perasaan yang ditandai, yaitu individu yang terlibat mengalami keadaan emosi tertentu. Dan ini menyeratkan integritas orang-orang yang terlibat secara intelektual dan emosional jujur satu sama lain. Itu bisa ada hanya dengan persetujuan bersama, yaitu tidak ada paksaan. Tidak ada orang yang dapat dipaksa untuk membantu, dan demikian pula tidak ada orang yang dapat dipaksa untuk menerima bantuan. Ini sering terstruktur, yaitu tidak kabur dan amorf. Individu yang membantu tahu jenis bantuan apa yang mungkin bisa dia berikan untuk itu individu yang menerima bantuan tahu jenis bantuan apa yang dia butuhkan juga. Dan Carl Rogers, pendukung utama pendekatan yang berpusat pada klien, telah merumuskan hipotesis sentral sebagai berikut. Individu memiliki kapasitas laten dalam dirinya jika tidak jelas untuk memahami aspek-aspek dirinya. Kapasitas ini akan terwujud ketika terapis dapat menciptakan iklim psikologis yang ditandai dengan penerimaan tulus klien sebagai orang yang bernilai tanpa syarat, upaya sensitif yang berkelanjutan untuk memahami perasaan dan komunikasi yang ada. Konseling non-direktif ini melibatkan mendengarkan aktif oleh terapis. Pilihan konseling ini
Idealnya memungkinkan pasien untuk memahami perilaku mereka sambil menerima individualitas mereka. Mendengarkan oleh terapis terbukti penting dalam konseling non-direktif. Alih-alih menjadi peserta aktif dalam terapi, tugas utama terapis adalah mendengarkan pasien terlebih dahulu. Hal positif tanpa syarat. Aspek penting dari terapi non-direktif memungkinkan pasien merasa aman, terjamin, dan diterima terlepas dari apa yang mereka lakukan. Konselor tidak menilai pasien dengan kesalahan masa lalu. Menghormati pasien sangat penting dalam psikoterapi. Konselor juga tidak hanya menghormati privasi pasien, tetapi juga integritas pasien dan keyakinan pribadi dan moral pasien. Menunjukkan rasa hormat dan pengertian memungkinkan pasien untuk merasa diterima dan mempercayai konselor. Dan cara konselor untuk menanggapi pasien memainkan peran langsung dalam proses penyembuhan pasien. Konselor menggunakan umpan balik dan menyatakan kembali ide-ide pasien, memaksa pasien untuk mengakui perilaku dan pola pikir yang tidak efektif dan tidak pantas yang telah dilakukan pasien tersebut. Selanjutnya adalah types of counseling service atau jenis-jenis layanan bimbingan. Yang pertama itu ada data collection tools. The counseling service utilize various instruments for gathering information about individuals. Jadi layanan konseling ini menggunakan berbagai instrumen untuk mengumpulkan informasi tentang individu. These tools can range from interviews and surveys to standards assessment and inventories, enabling counselors to gain insights into client backgrounds, preference, and challenge. Jadi alat-alat ini tuh berkisar dari wawancara, survei, hingga penilaian dan inventaris standar. Nah, alat-alat tersebut itu memungkinkan konselor untuk memahami tentang bagaimana latar belakang dari klien itu, bagaimana preferensi dari klien itu. Selanjutnya adalah Orientation and Information Service atau layanan orientasi dan informasi. It is generally noticed that when students shift from one school to another, they find difficult to immediately adapt and adjust to the new surrounding. Jadi secara umum, ketika siswa berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain atau dari sekolah menuju ke sekolah dengan tingkat jenjang yang lebih tinggi, itu mereka akan merasa sulit menerima atau menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya itu. Nah, atau mungkin ketika siswa masuk dalam dunia kerja atau perguruan tinggi itu juga sama. Jadi untuk mengatasi kendala ini, layanan orientasi itu diselenggarakan terutama untuk membiasakan siswa dengan lingkungan baru, dan dengan demikian penyesuaian diri dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Adapun kegiatan orientasi ini atau layanan orientasi ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pre-admission orientation dan post-admission orientation. Jadi yang pertama ada orientasi pra-penerimaan. Jadi di pre-admission orientation ini siswa dikenalkan dengan tradition, purpose, bagaimana sekolahnya itu, terus its rules and regulations, ekstrakurikulernya bagaimana, aturan dan peraturannya bagaimana, terus activities atau kegiatan di sekolah itu tuh bagaimana. Jadi di orientasi pra penerimaan ini siswa diperkenalkan tentang lingkungan baru atau lingkungan sekolahnya itu. Mungkin seperti masa orientasi siswa. Selanjutnya yang kedua ada post-admission orientation atau orientasi pasca masuk. Jadi layanan ini tuh dilakukan atau diselenggarakan sepanjang tahun, dan layanan ini tuh membantu guru untuk menentukan kemampuan siswa. Jadi mungkin nanti siswa diberi angket untuk diisi. Jadi guru tuh bisa tahu bagaimana kemampuan siswa dalam setahun ini atau dalam semester ini.
Nah, selanjutnya adalah placement service atau layanan penempatan. The placement service makes an effort to help the students secure employment who are either in school or those after they leave school. Jadi layanan penempatan ini tuh berusaha membantu siswa untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan sebenarnya, tapi juga membantu siswa untuk membantu siswa yang bingung untuk melanjutkan studi di mana, melanjutkan kuliah di mana. Biasanya kan kayak sekolah menengah kejuruan itu bekerja sama dengan institusi atau institusi pekerjaan. Jadi ketika siswanya lulus bisa penempatan atau bekerja di institusi yang bekerja sama dengan sekolah. Bukan hanya tentang penempatan kerja, tapi di layanan penempatan ini juga membantu siswa yang bingung dalam melanjutkan studi atau kuliah di mana. Jadi ketika siswa bingung dalam hal ini bisa berkonsultasi dengan guru BK untuk memantapkan ingin kuliah atau lanjut studi di mana. Selanjutnya adalah challenge yang counseling service, yaitu masalah pada layanan konseling atau tantangan pada masalah konseling. Seperti diketahui bahwa konseling itu bukan hanya terbatas pada siswa yang normal, tetapi juga pada siswa yang terbelakang atau cacat. Terlepas dari manfaat konseling itu sendiri, konseling menghadapi berbagai tantangan, seperti penolakan dari klien, dilema etika, dan hambatan budaya. Dalam mengatasi tantangan ini, konselor itu harus menyesuaikan pendekatan dengan klien dan menemukan kepercayaan pada klien dan menjunjung tinggi standar etika. Selanjutnya adalah evaluation service atau jenis layanan evaluasi. Evaluation is integral to counseling to assess the effectiveness of interventions and track clients' progress. Jadi evaluasi merupakan bagian integral dari konseling untuk menilai efektivitas intervensi dan melacak kemajuan klien. Jadi melalui evaluasi berkelanjutan, konselor itu dapat memperbaiki strategi mereka, menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan klien yang terus berkembang dan memastikan pencapaian hasil yang diinginkan. Selanjutnya, teknik memahami individu dan konsep dasar konseling akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu teknik memahami individu, yang dalam bahasa Inggris Techniques for Understanding Individuals. Yang pertama itu non-test technique. This involve methods such as observation, interviewing, and case histories to gather information about clients' thoughts, feelings, and behavior. Non-test techniques offer qualitative insight into clients' experience, perspective, and underlying issues. Nah, itu artinya teknik memahami individu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik non-tes dan teknik tes. Teknik tidak menggunakan tes dan teknik menggunakan tes. Yang pertama itu teknik tidak menggunakan tes, yaitu teknik yang melibatkan metode seperti observasi, mewawancarai, dan sejarah kasus untuk mengumpulkan informasi tentang pikiran, perasaan, dan perilaku klien. Teknik non-tes ini menawarkan wawasan kualitatif tentang pengalaman, perspektif, dan permasalahan mendasar dari klien tersebut. Yang kedua, tes teknik. Test-based approaches analyze standardized assessment, psychological tests, and inventaries to measure specific traits, abilities, or psychological contracts. This technique provides quantitative data for identifying strengths, areas for improvement, and potential barriers to growth. Yang kedua yaitu teknik tes. Teknik tes yaitu teknik
dengan pendekatan berbasis tes menggunakan penilaian standar, tes psikologi, dan inventaris untuk mengukur sifat, kemampuan, atau konstruksi psikologis tertentu. Teknik-teknik ini menyediakan data kuantitatif untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan potensi hambatan untuk pertumbuhan seorang klien. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang basic counseling konsep atau konsep dasar konseling. Pertama ada pengertian counseling. Rogers 1952 describe counseling as the process by which the structure of the self is realized in the safety of the client's relationship with the therapist, and previously desert experience are perceived and integrated into altered self. Nah, Rogers pada tahun 1952 menggambarkan konseling sebagai proses di mana struktur diri santai dalam keamanan klien, hubungan dengan terapis, dan pengalaman yang diinginkan sebelumnya dirasakan dan kemudian integrasikan ke dalam diri yang berubah. Nah, di sisi lain menurut Halm dan M. Cellen pada tahun 1955, konseling adalah hubungan satu lawan satu antara seorang individu yang bermasalah dengan masalah yang tidak dapat dia atasi sendiri, dan seorang pekerja profesional yang pelatih dan pengalamannya telah membuatnya memenuhi syarat untuk membantu orang lain mencapai solusi untuk berbagai jenis kesulitan pribadi. Nah, sedangkan Smith pada tahun 1955 mendefinisikan bahwa konseling adalah suatu proses di mana konselor membantu konseling untuk membuat interpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan rencana pilihan atau penyesuaian yang perlu dia buat. Menurut Stifler, pada tahun 1970, konseling adalah proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Gustav, pada tahun 1953 menyatakan bahwa konseling adalah suatu proses berorientasi pembelajaran yang dilakukan dalam lingkungan sosial satu lawan satu yang sederhana, di mana konselor yang kompeten secara profesional dalam keterampilan dan pengetahuan psikologis yang relevan berusaha membantu klien dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan yang terakhir dan dalam konteks program personal total. Untuk belajar membungkuk, untuk menerapkan pemahaman dalam persepsi yang lebih jelas kondisi. Singkatnya, profesi membantu melibatkan pengetahuan khusus, keterampilan terlatih, dan keinginan untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain. Yang kedua, di situ ada approaches to counseling atau pendekatan konseling. Process to counseling first theoretical approaches such as cognitive, behavioral, psychodynamic, humanistic, and systemic guide counselor in understanding human behavior and addressing diverse needs. Nah, pada pendekatan counseling itu berbagai pendekatan teoritis seperti kognitif perilaku, psikodinamik, humanistik, dan sistematik, membimbing konselor dalam memahami perilaku manusia dan menangani beragam kebutuhan. Pendekatan ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang sifat masalah, mekanisme perubahan, dan teknik untuk intervensi.
Baik, yang ketiga di sini kita membahas tentang stage of the counseling process atau tahapan proses konseling. Nah, the counseling process by Endlers is the same for all problems and for all individuals. Nah, tahapan proses konseling pada umumnya adalah sama untuk semua masalah dan untuk semua individu. Namun, perbedaan penting tentu perlu diklarifikasi dalam konseling kejuruan dan pendidikan. Penekanan utama adalah pada pengumpulan informasi faktual dan membuat kalian memahami informasi ini dalam perspektif yang tepat. Dalam situasi seperti itu, masalah emosional meskipun ada bukan perhatian utama konselor. Dalam konseling pendidikan dan kejuruan, model pengambilan keputusan dan perencanaan menepati perhatian konselor sedemikian rupa sehingga ia mencoba membantu proses pemecahan masalah yang rasional, mengklarifikasi konsep diri, nilai-nilai, dan lain-lain. Dalam konteks ini, konselor sering peduli dengan pilihan tujuan pendidikan atau karir yang tepat. Konseling pendidikan atau kejujuran biasanya berlangsung secara bertahap, dimulai dari yang pertama yaitu membangun hubungan. Yang kedua menyatakan masalah. Yang ketiga, menguraikan dan menjelaskan masalah. Dan yang keempat, mengeksplorasi aspek psikologis yang relevan dari latar belakang konselor. Dan yang kelima, menyusun sifat proses. Yang keenam, mengumpulkan data yang dibutuhkan dari tes, materi kasus, dokumen pribadi, dan lain-lain. Yang ketujuh, menafsirkan data tes dan penilaian individu. Dan yang kedelapan, mendiskusikan data dalam terang pemilihan pekerjaan dan atau pendidikan klien. Yang kesembilan, mendiskusikan pendekatan atau rencana alternatif dan mencoba rencana. Dan yang 10, menilai kembali dan jika perlu mengubah rencana. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.